Kak Mumu. Halo Kak, maaf tadi agak koneksinya sedikit. Gimana Kak Maya, kabarnya Kak? Oke, apa kabar? Aku baik, alhamdulillah. Kak Mumu Alhamdulillah. gimana? Baik, Sehat ya? alhamdulillah. Iya, agak sedikit-sedikit suaranya kayak April mungkin ya, agak Oh, lagi dalam. nggak apa-apa. Aman tapi Kak. Suara semakin dalam semakin enak didengar ya. Oh, Oke, izin saya amin dong gitu. membacakan profilnya dulu ya Boleh, Kak boleh Mumu Kak. ya. Kak Mumu ini memiliki nama lengkap Muhammad Nur Awaludin Eskom, merupakan co-founder dan CEO Fami, platform parenting tanya jawab seputar perilaku anak. Kak Mumu juga merupakan digital education trainer yang telah memberikan training di lebih dari 35 kota di Indonesia. Serta Kak Mumu ini juga penulis berbagai modul edukasi dunia digital untuk swasta dan pemerintah. Untuk penghargaan yang pernah diterimanya diantaranya adalah Startup Think Telkomsel 2022, Startup Rookie of the Year Telkom Indigo 2020, Winner Startup Bandung Pitching Day 2020, dan masih banyak prestasi segudang lainnya yang pastinya berhubungan dengan startup. Dan yang paling menarik nih, tadi juga sempat saya sebutkan ya di depan, pas banget sama tema kita hari ini. Kak Mumu, coba lihat wajahnya yang seperti ini, ternyata mantan pecandu game online ya. Pernah bermain game online lebih dari 30 jam, gak pakai tidur seharian lebih. Wah, seperti apa ya itu Kak Mumu, nanti kita simak ceritanya ya. Kalau gitu langsung aja deh kita persilahkan Kak Mumu untuk menyampaikan materinya. Silahkan Kak Mumu. Oke, siap. Oke Kak Maya, makasih banyak Kak gitu kan ya. Tadi Kak Zaza juga keren gitu kan ya. Benar di Universitas Erlangga 3,58 tuh lumayan menantang ya Kak ya. Tapi intinya tadi 30 jam bukan prestasi ya Kak Maya ya. Jadi itu sebetulnya bukan seperti Kak Zaza yang prestasi juga ya. Jadi harapannya ini saya mau sharing aja sedikit gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman semua terkait panduan anak biar nggak barbar. Mungkin kita beda jalan lah saya sama Kak Zaza itu ya. Kak Zaza itu tadi jadi atlet e-sport bisa manage waktunya gitu kan ya. Tahu tujuan kedepannya bakal kayak gimana setelah jadi atlet e-sport. Nah, karena saya dulu nggak ngerti tujuannya, jadinya saya bisa dibilang adalah tipe gamers yang barbar. Nah, kurang lebih kayak gitu Kak Maya. Nah, jadi Bapak Ibu semua gitu kan ya, karena waktunya cukup singkat, insya Allah saya coba run through aja Bapak Ibu ya. Perkenalan sedikit lagi, tadi nama asli sebenarnya Muhammad Nur Awaludin. Saya sekarang seorang ayah, punya anak 5 tahun gitu kan ya, dan salah seorang dengan teman-teman kita lagi ngembangin Fami, sebuah platform parenting tanya jawab. Nah, Bapak Ibu semua, jadi pada dasarnya mungkin kita langsung fokus ke gamers barbar gitu kan ya. Yang kayak gimana sih sebetulnya itu gamers barbar itu gitu kan ya. Nah, gamers barbar itu kalau kita bisa lihat nih ya, kan ini abstrak ya. Barbar tuh yang kayak gimana sih? Spesifiknya adalah kata WHO nih Bapak Ibu dan teman-teman semua gitu kan ya. Ada 6 ciri-ciri atau bisa dibilang ketika seseorang itu mengalami perubahan perilaku 6 sampai 12 bulan, dia bisa dibilang salah satu yang addict game atau kita bilang games barbar gitu kan ya. Jadi Bapak Ibu semua dan teman-teman cek apakah anak atau bahkan adiknya atau bahkan kita sendiri udah ngalamin perubahan perilaku ini belum 6 sampai 12 bulan tuh. Yang mana ini saya coba ambil dari kisah nyata saya aja ya Bapak Ibu semua ya. Jadi sederhanakan gitu kan ya. Jadi pertama itu adalah saya yang tadinya tuh tahu waktu jadi lupa waktu Bapak Ibu. Yang kedua gitu kan ya, jadi saya tuh bisa main sampai dulu berhenti sekolah 2 tahun gitu kan ya, main game sampai 30 jam nonstop. Kemudian yang tadinya saya mandi itu tahu gitu kan ya, setiap pagi, setiap sore. Alhamdulillah waktu itu mandinya jadi seminggu 2 kali lah gitu kan ya. Saking emang kita nggak peduli sama kesehatan kita. Kemudian ibadah jadi malas-malasan. Kalau karena saya sama muslim tuh sholat jadi biasanya kalau diingetin, sholat dulu. Jawabannya iya ntar 5 menit lagi, 3 menit lagi gitu kurang lebih. Yang keempat adalah saya jadi mudah marah saat ditegur. Nah, awalnya saya tuh anak yang alim lah. Maksudnya alim itu dalam arti ngomongnya tuh lembut gitu kan ya sama orang tua tuh. Tapi tiba-tiba ketika udah barbar gini kan nggak bisa ngendaliin tuh emosi. Ngamuk-ngamuk kalau diingetin tuh gitu kan ya, ngegas mulu. Nah, itu yang terjadi sama diri saya. Kemudian yang kelima adalah saya yang tadinya senang ngumpul sama keluarga, lagi makan malam dan seterusnya, jadi sering mager atau menyendiri Bapak Ibu semua. Dan terakhir, saya jadi suka mencuri, berbohong, dan berjudi. Itu kenapa? Karena butuh uang buat beli item, buat beli skin, dan seterusnya gitu kan ya. Jadi, singkat cerita, saya tuh udah nggak bisa ngebedain mana yang baik, mana yang buruk. Dan nggak bisa mengontrol diri itu sendiri. Nah, itulah bisa dibilang definisi gamers barbar Bapak Ibu semua ya.
Nah sekarang gitu kan ya, tadi kalau berbicara Kak Zizi gitu kan ya, emang berbeda Bapak Ibu semua. Main game tuh boleh nggak sih? Boleh asal ada batasannya. Tentunya gimana tujuannya ya. Kalau ngegame doang kayak kita dulu main ular snack di Nokia 3310 gitu kan ya, sampai kita lupa waktu. Nah, enggak teman-teman ya. Tapi dulu kan permainan tuh ular snack, kemudian Tetris atau apa gitu kan. Itu ngegame tuh sama dengan rekreasi karena ada waktunya gitu kan ya. Tapi kalau memang serius tadi yang Kak Zizi bilang kayak main catur gitu kan ya, ada latihannya, itu namanya profesi gitu kan ya. Nah, cuman kalau saya itu beda jalur gitu kan ya. Itu kecanduan, ya itu perlu diobati. Nah, ini yang disebut gamers baru-baru Bapak Ibu semua. Singkat cerita ya kurang lebih kehidupannya kayak gini nih gitu kan ya. Perubahan perilaku tuh dimulai dari kelas 4 SD sampai sebelum lulus kuliah gitu kan ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini emang cukup cukup cepat lah perubahannya gitu kan ya. Yang tadinya kita tuh baik-baik aja, kayaknya tuh ini anaknya bisa nurut, tapi ternyata udah mulai banyak ngelawan, banyak ngancem orang tua, gak mau sekolah dan seterusnya gitu. Sehingga Bapak Ibu semua gitu kan ya, apa sih sebetulnya yang menyebabkan saya kayak gitu? Apakah satu-satunya masalah itu adalah game atau bukan? Nah itu pertanyaannya. Ternyata kalau kita telisik lebih lanjut lagi gitu kan, ternyata masalahnya bukan tentang games Bapak Ibu dan teman-teman semua, tapi tentang kondisi psikologi saya yang berada dalam kondisi blast bisa dibilang, dan kalau dari teorinya. Artinya blast itu adalah B-nya boring, bosan gitu kan ya, karena saya nggak ada siapa-siapa di rumah waktu itu karena ayah ibu lebih sibuk bekerjaannya lagi setelah kelas 4 itu. Kemudian kakak-kakaknya juga nggak ada di rumah juga, ya kan, main keluyuran sama teman-temannya. Akhirnya di rumah sendirian ya bosan gitu kan, nggak ada aktivitas lain. Sedangkan kebutuhan kita tuh adalah penuh tantangan Bapak Ibu semua teman-teman. Sehingga yang bisa memenuhinya siapa? Ya game gitu waktu dulu. Kesepian, punya teman gitu kan ya. Kemudian saya sering banget dibanding-bandingin, angry afraid ya. Banding-banding sama orang tua, disalahin sama orang tua, lihat tuh anak tetangga dia udah bagus, dia udah pinter, dia rajin dan segala macam. Dibanding-bandingin itu nggak bikin kita termotivasi ternyata, malah bikin kita makin dongkol gitu kan ya, makin kesel. Sampai akhirnya ya saya marah tapi dipendem. Nah itu akhirnya yang terjadi adalah kebutuhannya itu kan dimengerti, nggak didapat tuh di rumah. Akhirnya saya nyari di dalam game. Kenapa? Karena di game tuh saya bisa ngomong kata kasar, ngelampiasin amarah, main pukul-pukulan, main tembak-tembakan gitu. Saya pernah nggak lulus SNMPTN 2 tahun gitu kan, nggak lulus SNMPTN 2008, kemudian berhenti sekolah 2 tahun. Di sana tuh stres sebetulnya karena teruslah gitu ya dinasehatin sama orang tua gitu kan ya. Capek gue sebenarnya tuh ya, karena jarang dimotivasi, yang ada malah disalahin mulu. Sehingga yang terjadi adalah stres gitu kan ya. Akhirnya apa? Kebutuhannya adalah dimotivasi kalau lagi stres tuh. Tapi nggak dapat di rumah tuh. Nah makanya kita bisa dapat di mana? Di dalam game. Kenapa didapat di dalam game? Bayangin kalau di game tuh kita nggak pernah dibilangin ketika game over, dibilang dasar kamu bodoh, nggak pernah belajar gara-gara kamu gaul sama si fulan dan seterusnya gitu kan ya. Nggak pernah tuh. Kalau di game itu ketika kita dibilang game over, dibilangnya apa? Please try again, coba lagi, semangatmu gitu kan ya. Semangatin sebenarnya kalau di game tuh ya. Jadi game tuh emang pada dasarnya engaging gitu kan ya, menantang, benar-benar bikin kita lekat lah gitu kan ya, dengan berbagai hal yang kayaknya kita seolah-olah kayak ditanya terus gitu kan ya, dan diapresiasi, dimotivasi setiap waktu. Nah itu yang terjadi, tadi capek dengan semua masalah, penat gitu kan ya, fisik dan juga jiwa. Sehingga semua itu akhirnya membuat saya kecanduan game yang parah banget gitu kan ya tadi. Udah main game online tuh kita, perbedaan zona waktu bikin kita makin lupa waktu. Terus gimana caranya saya bisa lepas dari kecanduan game gitu kan ya. Nah saya waktu kemarin tuh maksudnya beberapa tahun yang lalu ya gitu kan ya, sempat tabrakan beberapa kali karena kondisi kesehatan saya tuh makin menurun gitu kan ya. Kemudian saya makin nggak bisa ngontrol diri juga, jarang makan, mandi juga jarang gitu kan ya. Waktu berhenti sekolah 2 tahun itu akhirnya kesehatan menurun dan akhirnya sering tabrakan, sering sakit-sakitan. Tabrakan yang paling parah adalah ketika saya selip gitu kan, motor saya masuk ke kolong truk, saya terpelanting ke sebelah kiri, tangan saya digips retak gitu kan ya, hampir 3 bulan saya penyembuhan. Nah di sana akhirnya adalah salah satu jalan hidayah buat tobat main game. Akhirnya saya bilang sama ibu saya, Ma, aku pengen kuliah deh sekarang gitu kan ya. Aku pengen kuliah sekarang, nggak mau main game lagi. Akhirnya ibu saya bilang, ini anak mau bukannya gitu kan ya. Tiba-tiba kok ngomongnya pengen kuliah gitu kan ya. Ada angin apa gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah mungkin itu doa yang baru dikabul di sana gitu kan ya.
Akhirnya saya masuk kuliah 6 bulan kemudian keterima gitu kan ya di salah satu universitas di Bandung nih, sampai saya foto gitu kan ya. Kenapa harus saya foto? Karena dulu handphonenya belum bisa di screenshot gitu kan, jadi saya harus foto gitu nih sebagai kenang-kenangan. Jadi bulan Juni 2010 saya keterima di kuliah dan akhirnya tada gitu kan ya. Kalau orang Jerman bilang tobat saya itu tobat sambel gitu kan ya. Kenapa tobat sambel? Karena ketemu sama teman-teman kuliah yang suka ngegame dan tanpa ada aturan, ngabisin waktu doang dan ngabisin uang, akhirnya saya kecanduan game lagi. Bisa dibilang saya dulu waktu mahasiswa tuh tipe mahasiswa yang pekerja keras gitu kan ya. Kenapa pekerja keras? Nah, karena yang pertama adalah saya tuh bangun jam setengah 6 pagi gitu kan ya. Saya bangun jam setengah 6 pagi, kemudian sampai jam 7 pagi saya sholat, siap-siap sarapan dan seterusnya. Jam 7 sampai jam 9 saya ngampus gitu kan ya, jam 9 sampai jam 3 saya kuliah. Nah, jam 3 sampai jam 9 pulang dari kuliah gitu sampai jam 9 malam itu saya nggak langsung pulang tuh, saya main game online dulu di warnet di dekat kampus. Habis itu setelah main game online di warnet gitu kan ya, saya kemudian ke rumah gitu kan ya Bapak Ibu semua gitu kan ya. Saya pulang ke rumah kurang lebih sejam lah perjalanan, nyampe setengah 11. Setengah 11 bilang sama ibu sama ayah, "Mah, Pak aku nggak butuh nasi goreng, mie goreng, teh manis gitu kan. Jadi pokoknya selalu minta nasi goreng, mie goreng, teh manis ketika jam malam itu. Apakah udah berhenti sampai sana? Enggak ternyata. Karena jam setengah 11 ketika udah makan nasi goreng, mie goreng, teh manis sampai jam 3 pagi tuh main game online di laptop. Sampai akhirnya jam 3 pagi tidur. Jadi saya bangun setengah 6, tidur jam 3. Benar-benar masih pekerja keras lah pada dasarnya gitu kan ya. Dan ternyata ya ternyata itu semua bisa dibilang Allah punya cara lain lah buat saya nyadar saya. Semester 3 ibu meninggal dunia. Cukup stres di sana karena waktu dulu tuh hanya ibu satu-satunya yang bisa dibilang nge-support saya lah full kurang lebih kayak gitu kan ya. Mau apa aja dibeliin pokoknya asal si Mumu seneng kurang lebih kayak gitu. Tapi ya ternyata ketika ibu meninggal tuh saya stresnya, depresi mungkin bukan main gitu kan. Saya nggak mau ngomong, nggak mau keluar kamar gitu kan ya, bengong mulu. Kurang lebih kayak gitu lah. Sampai akhirnya di titik dimana yang bisa nyadarin saya tuh salah satunya adalah sentuhan bapak gitu kan ya. Jadi ayah saya pertama kalinya nggak nasihatin saya, datang ke kamar saya tiba-tiba ngusap punggung saya. Ngusap nggak ngomong apa-apa. 5 menit, 10 menit ngusap aja gitu kan. Terus beliau bilang, "Mu, Bapak ada di sini, kalau butuh apa-apa, Bapak ada di sini." Udah aja beliau pergi kerja gitu. It means a lot gitu kan ya buat saya yang bisa dibilang jarang gitu kan ya kita ngobrol sama orang tua. Nah akhirnya dari sana tuh udah mulai nih pengen lepas dari kecanduannya gimana, tapi susah. Akhirnya satu gimana ya caranya biar nggak keingetan game mulu gitu kan ya. Saya akhirnya kuliah sembari jadi kuli angkut. Nah, jadi saya kuliah selama kuliah angkut jadi 6 bulan, angkut barang bencana alam, mie, tenda, beras dan seterusnya gitu kan ya. Sampai akhirnya alhamdulillah it works gitu kan ya, nggak lagi main di warnet gitu ya. Tapi apakah saya senang bahagia? Enggak juga gitu kan ya. Karena saya cuma capek doang tapi nggak bahagia. Jadi gimana caranya nih biar lepas dari kecanduan itu adalah capek dan juga bahagia gitu kan sebenarnya malah ya. Jadi saya tuh nyari nih berbagai klub gitu kan ya di dalam kampus, klub programming lah, ke videografi lah dan seterusnya gitu kan. Jadi yang terjadi adalah gitu kan ya, alhamdulillah ternyata saya ikutan bikin film gitu kan ya, kemudian bikin desain, kemudian ngajar lah, jadi fotografer lah gitu kan ya, ikutan klub programming lah, ikutan juara di berbagai lomba. Sampai akhirnya singkat cerita gitu kan ya, 2 minggu lagi saya lulus wisuda gitu kan. Dulu tuh saya ikutan lomba di Kominfo gitu kan ya, keterima lah gitu, akhirnya skripsinya di final gitu kan ya. Akhirnya saya pergi ke Jakarta selama 3 hari, saya bilang sama ayah, minta izin sama ayah, ternyata waktu itu ayah nggak mau ditinggalin gitu kan ya, nggak tahu kenapa, tapi saya bilang udahlah nanti aja gitu kan ya ngobrolnya, kalau mau jalan-jalan 2 minggu lagi aku wisuda. Tapi ketika saya udah presentasi di Jakarta gitu kan ya, kemudian ya kita selayaknya gitu kan ya, kita ikutan kompetisi, besok subuhnya dapat kabar dari Bandung gitu kan ya, kakak saya bilang, "Mu pulang sekarang, jangan nunggu besok gitu kan, karena percuma gitu kan ya, mana yang mau dibanggain karena bapak udah nggak ada gitu." Jadi praktis sebetulnya saya sebelum lulus wisuda tuh nggak pernah disaksikan sama kedua orang tua saya gitu.
Yang paling menyesal tuh adalah kadang sebagai anak tuh kita baru nyadar semua kebaikan orang tua tuh ketika udah nggak ada gitu kan. Dan itu terjadi kedua kalinya. Harapannya awalnya harusnya gitu kan ya, ketika ibu udah nggak ada, saya tuh sadar bahwa harus bagaimana bersikap sama orang tua. Tapi itu nggak jadi pelajaran gitu kan ya. Sehingga kedua kalinya yang saya meninggal ya saya baru nyesal tuh. Ingat semua kebaikan beliau gitu kan ya. Yang tadinya beliau tuh kiranya suka marah-marah doang, padahal sebenarnya beliau tuh ngusahain berbagai hal yang terbaik di dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Pindahin saya dari atas lantai ke atas kasur, kerja sampai setengah 12 malam buat ngeliat saya, ngebela saya kalau saya dibully dan seterusnya gitu kan. Jadi banyaklah kebaikan orang tua yang kadang kita nggak sadari gitu kan, setiap harinya. Dan pastinya saya cuma mandang orang tua sebagai 3 hal aja, kalau nggak mesin laundry, koki, ATM. Kita cuma samperin kalau kita lapar doang, cucian kotor dan butuh uang aja. Itu bukan hal yang bagus lah gitu kan, buat kita lakukan kepada orang tua kita gitu kan. Jadi harapannya teman-teman di sini nih, kalau ada yang masih remaja, jangan sampai nih hubungan kita sama orang tua kita tuh hanya sekedar hubungan profesional, hubungan mesin gitu kan ya. We are a family, kita hubungan keluarga, kita hubungan orang tua gitu kan. Jadi mungkin orang tua kita juga sederhana, mereka belum tahu gimana caranya menghadapi kita gitu kan ya. Ya karena kita sama-sama belajar kan jadi manusia gitu kan, human being. Nah, kurang lebih itu sekelebat tentang kehidupan saya ya Bapak Ibu dan teman-teman. Lalu gimana nih sekarang kita ngebahas solusinya mungkin ya. Solusinya apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki berbagai hal ini. Tapi hal pertama yang kita bahas lakukan adalah satu frekuensi dulu aja lah yang penting gitu kan ya. Satu frekuensi dulu, gimana caranya agar suami dan istri itu bisa dibilang satu frekuensi gitu kan ya, tulang punggung dan tulang rusuk gitu Bapak Ibu semua dan teman-teman gitu. Nah, jadi karena kalau nggak sefrekuensi nanti tuh agak bingung tuh anaknya. Ini harus bapaknya bilang nggak boleh, ibunya bilang boleh. Ibunya bilang nggak boleh, bapaknya boleh. Akhirnya tuh nggak pernah terjadi aturan yang baku di dalam rumah. Nah, itu salah satu yang bikin anak gamers tuh jadi barbar gitu. Karena nggak ada aturan yang sepakat di dalam rumah. Ini pertama kali yang perlu kita perbaiki. Yang bisa kita perbaiki. Termasuk saya juga masih belajar terus gitu ya Bapak Ibu semua. Nah, sekarang apa sih parameter gamers non barbar tuh gitu? Sebenarnya ada 3 parameternya Bapak Ibu dan teman-teman semua gitu ya. Yang pertama adalah paham batasan. Paham batasan di sini adalah nanti saya coba jelaskan gitu ya. Kedua paham kewajiban, ketiga paham tujuan. Ini aja sebetulnya itu yang bisa jadi parameter kita ya. Apa sih ciri-ciri games non barbar gitu ya? Nggak barbar itu paham batasan, paham kewajiban, paham tujuan. Oke. Kita bahas singkat-singkat ya, makanya waktunya sebentar lagi. Oke, yang pertama gitu kan ya, berbicara batasan. Seringkali orang tua ngobrol sama anak tuh berbicara hal-hal yang abstrak. Contohnya kayak gini. Mama bilang jangan kelamaan ya, main game tuh gitu. Kan kamu tuh belajarnya. Main game mulu, kelamaan, sebetulnya itu tuh hal-hal abstrak. Yang disebut main game mulu tuh berapa jam memang dalam sehari? Apa yang jadi terganggu gitu ya? Yang disebut kelamaan tuh berapa lama? Kamu tuh nggak pernah dengerin nih apa kata mama tuh, nggak pernah dengerin. Serius tuh selama 15 tahun bisa hidup sama anaknya nggak pernah dengerin masa gitu kan ya. Jadi nggak pernah dengerinnya di sebelah mananya nih kira-kira. Nggak ada gunanya tahu main game-game kayak gitu. Oke, nggak ada gunanya di sebelah mananya main game tuh. Apakah nggak ada gunanya karena kita ngabisin waktunya, atau nggak ada gunanya karena kita jadi prestasi menurun atau gimana? Harus bisa ngatur waktu yang bijak, yang benar, yang baik, yang pinter, yang cerdas, yang kreatif. Itu tuh semua abstrak Bapak Ibu semua. Kita perlu detailin hal-hal yang konkret dari hal tersebut. Contohnya, kelamaan atau enggaknya kita bikin kesepakatan batasan waktu. Jadi batasan waktu menurut ada risetnya dari American Academy of Pediatrics, ternyata Bapak Ibu semua ada batasan waktu bermain nih gitu ya. Jadi saya coba bahas dari lebih dari 6 tahun aja ya. Itu maksimal tuh 1 sampai 2 jam gitu ya per hari. Kalau remaja itu gimana kesepakatannya, gimana kebutuhannya gitu ya, asal tidak mengganggu kewajiban sehari-harinya. Itu yang didapat dari risetnya American Academy of Pediatrics. Nah, jadi ada batasan waktu bermainnya ini. Oh, balita misalnya itu kan ya. Apalagi kalau balita sebetulnya kalau boleh itu nggak pegang handphone sendiri ya gitu kan ya. Karena di sini tuh hanya boleh didampingi gitu kan ya. Dan video call aja kadang gitu kan ya. Bahkan beberapa sumber menyatakan bahwa di bawah 2 tahun tuh harapannya sih nggak touch sama gadget kan ya. Harapannya touch sama orang tua. Nah, Bapak Ibu semua ini periode waktu bermain berapa jam nih per hari yang dia bawa. Kedua gitu kan ya,
Yang paling penting, batasan memilih game yang sesuai usianya. Masih banyak, mohon maaf nih gitu kan ya, gamers anak SD main game yang dia tuh harusnya buat SMA. Misalnya buat 16 plus, misalnya buat 12 plus. Anak SD kelas 3 itu belum 12 tahun misalnya kan ya. Itu belum boleh. Nah, cara lihatnya kayak gimana? Bapak Ibu semua buka Play Store-nya, nanti habis ini ya, ketika nama game anaknya, nanti lihat ada yang tanda plusnya berapa. Kalau 7 plus berarti 7 tahun ke atas. 12 plus 12 tahun ke atas. 3 plus 3 tahun ke atas. 18 plus 18 tahun ke atas. Dan seterusnya. Itu berbicara batasan. Sekarang kita berbicara kewajiban nih Bapak Ibu semua. Paham akan kewajiban. Gimana caranya? Ya emang harus di-listing kewajiban sehari-harinya, bikin daftar kewajiban sehari-hari. Intinya Bapak Ibu semua bikin daftar kewajiban sehari-hari, apa aja yang perlu dilakukan oleh anak tersebut gitu kan ya. Misalnya jam subuh harus ngapain, pagi-pagi harus ngapain, siang harus ngapain. Buat daftar kewajiban biar nggak abstrak Bapak Ibu semua. Karena kalau di-listing, dibuat daftar, konkret, anak tahu apa yang perlu dilakukannya, tertulis bahkan, insya Allah kita jadi lebih mudah nih ngobrol sama anak kita, biar nggak barbar sekali. Terakhir, paham akan tujuan Bapak Ibu semua. Nah, gimana paham tujuan game tuh buat apa? Tadi mungkin kalau Kak Zizi buat jadi atlet gitu kan ya. Kalau saya sekarang banget nih ya buat rekreasi nge-game tuh gitu kan ya. Kenapa? Karena saya punya profesi lain. Nah, jangan sampai tujuan kita tuh buat kecanduan. Kayaknya sih nggak mungkin ada orang yang pengen kecanduan ya. Kadang kita nggak tahu aja gimana cara jadi lepas dari kecanduan itu kayak gimana. Lalu apa dong yang jadi tujuan saya gitu? Kalau tujuan game-nya buat rekreasi, sebenarnya tujuan saya adalah ini Bapak Ibu semua. Saya nggak mau nih anak-anak yang lainnya itu ngalamin hal yang sama kayak saya. Apa ya sih harus meninggal dulu orang tuanya baru mereka sadar? Kan nggak harus begini. Jadi itulah yang mendasari akhirnya saya punya profesi lain di luar jadi atlet e-sport. Apa tuh? Ketemu alhamdulillah atas izin Allah, ketemu sama teman-teman sekarang sama tim yang hebat-hebat gitu kan ya, punya visi yang sama. Ini kita punya concern gimana caranya ya agar orang tua tuh kita membangun habit, termasuk kita sendiri di dalam family bisa punya kemampuan untuk terus belajar, nggak pernah lelah buat belajar jadi orang tua yang lebih baik setiap waktunya. Termasuk ikutan webinar internet baik ini, aku senang banget. Makasih banyak nih Pak Komsal. Nah, jadi pada dasarnya kita percaya bahwa nggak ada orang tua yang sempurna, tapi ada orang tua yang efektif dan terus mau belajar. Itulah kenapa kita bikin FAMI, platform tanya jawab parenting. Very simple to use gitu kan ya. Intinya Bapak Ibu semua kalau punya masalah, berbagai masalah seputar anak dan parenting, tanya di FAMI, nanti jawabannya akan dikirim langsung lewat WhatsApp Bapak Ibu semua gitu kan ya. Oke, dan alhamdulillah gitu kan ya, FAMI ini juga kita dapat kepercayaan, kolaborasi gitu kan ya, bahkan kemarin terpilih jadi salah satu startup akselerasi tingnya atau Komsel di 2022 gitu kan. Jadi yang penting sekali lagi biar anak jadi gamers yang gak barbar tuh paham batasan, paham kewajiban, dan paham tujuan. Mungkin anak nggak selamanya jadi atlet e-sport atau bahkan pemain game, bisa jadi dia jadi developer game atau bahkan artis atau bahkan maksudnya yang bikin desainnya, bikin visualnya, kita nggak pernah tahu. Kurang lebih segitu Bapak Ibu semua dari saya. Intinya rahasiaan biar anak mabar nggak barbar, pokoknya ingat kata-kata customer service ya Bapak Ibu semua ya teman-teman. Apa tuh kira-kira kata-kata customer service? Orang tua selalu bilang ada lagi yang bisa dibantu gitu kan, ada lagi yang bisa dibantu, ada lagi yang bisa dibantu. Nah, karena nggak ada anak atau remaja yang pengen kecanduan. Mereka cuma, kalau seorang psikolog yang saya dengar adalah mereka cuma nggak tahu gimana caranya lepas dari kecanduan. Termasuk saya dulu gitu ya. Saya nggak ngerti gimana caranya lepas dari kecanduan, dok. Saya tuh butuh dibantu lah gitu kan ya. Anak-anak kayak saya tuh dulu tuh. Oke, sekian mungkin dari saya, Kak Maya. Bapak Ibu semua, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga Bapak Ibu semua bisa dapat ambil manfaatnya di presentasi kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.